Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang berbahagia, bahwa puncak pencapaian manusia di hadapan Allah adalah ketaatan. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, apapun capaian manusia di dunia, tetapi di hadapan Allah puncak pencapaiannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa menjadi salah satu wasilah agar kita ini semakin dekat kepada Allah, sehingga mencapai pada puncak pencapaian kita, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini, saudaraku yang berbahagia, kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun ukhuwah. Seringkali kita ini akrab, dekat sekali dengan teman kita, dengan sahabat kita, tetapi justru dengan saudara sendiri kadang malah tidak. Bisa jadi karena jauh jaraknya dan berbagai hal lainnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu kisah tentang seorang ayah yang akan wafat dan menuliskan surat wasiat untuk anak-anaknya. Ada seorang ayah yang sakit keras, dan ketika wafat itu sudah dekat, maka ayah ini menuliskan surat wasiat untuk keempat putranya yang semuanya adalah laki-laki. Surat wasiat itu ditulis, "Wahai anak-anakku, jika aku mati nanti, kuburkan aku dengan cara yang Islam. Doakan aku supaya aku diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk urusan harta, sudah aku tuliskan surat wasiat ini dan kemudian aku masukkan ke dalam kotak. Nanti silahkan kalian buka kalau kalian sudah selesai mengurus jenazahku." Tiba saatnya ketika ayahnya sudah wafat dan dikuburkan, maka urusan selesai. Keempat putra itu mengambil surat wasiat yang ditulis oleh bapaknya, dan kemudian mereka berempat bersepakat untuk membuka bersama-sama. Dibukalah surat wasiat itu oleh keempat putranya. Mereka membaca perlahan, "Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat wasiat ayah untuk kalian berempat. Surat wasiat ini sudah ayah pertimbangkan, dibagi dengan adil, bahwa apa yang kalian dapatkan setelah membaca surat ini sudah dipertimbangkan dengan baik, sudah memenuhi unsur keadilan." Kemudian sampailah mereka pada pembagian tentang harta yang diwasiatkan oleh bapak kepada putra-putranya. Untuk putra yang pertama, bapak itu menuliskan, "Untuk putraku pertama mendapatkan stempel dan bendera. Untuk putraku yang kedua mendapatkan pasir dan batu. Untuk putraku yang ketiga mendapatkan tulang dan buku. Dan untuk putraku yang keempat mendapatkan emas dan perak." Maka keempat putra itu kemudian setelah membaca surat ini, tentu ada di antara mereka yang belum bisa menerima keputusan wasiat dari bapaknya. Putra nomor 1 sampai putra nomor 3
melihat pada poin terakhir di dalam surat wasiat itu, kenapa putra terakhir mendapatkan wasiat emas dan perak, sedangkan putra 1 sampai ke 3 tidak mendapatkan sebesar apa yang didapatkan putra keempat. Maka mereka berempat bersepakat untuk hadir di hadapan hakim yang adil yang bijak. Di hadapan hakim yang adil dan bijak itu mereka bertanya, "Pak Hakim, kami berempat mendapatkan wasiat dari bapak kami. Ini surat wasiatnya, kami mendapatkan bagian masing-masing. Dikatakan di dalam surat wasiat itu sudah dibagi dengan adil. Mohon dibaca dan bagaimana pendapat hakim terhadap surat wasiat itu." Setelah hakim membaca dengan seksama surat wasiat itu, Bapak Hakim memberikan penjelasan kepada putra-putranya yang keempat itu yang mendapatkan wasiat. Sekilas memang bahwa anak yang keempat mendapatkan bagian paling besar sebab isinya emas dan perak. Tapi begitu Pak Hakim, yang mulia hakim, menjelaskan isi wasiat itu, mereka bisa menerima. Apa itu? Bahwa putra pertama mendapatkan stempel dan bendera, itu berarti bahwa putra pertama mendapatkan wasiat tentang usaha bisnis yang dirintis oleh bapaknya. Jadi seluruh kekayaan dalam bisnisnya diwariskan kepada putra yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu bahwa mendapatkan pasir dan batu, artinya adalah putra kedua mendapatkan tanah, sekaligus mendapatkan aset berupa rumah dan bangunan. Yang ini nilainya juga cukup besar, sangat besar, sebab itu adalah tanah. Untuk putra yang ketiga mendapatkan wasiat tentang tulang dan buku. Ini tentang wasiat seorang ayah kepada anaknya, karena ayah melihat potensi anak yang ketiga. Anak ketiga mendapatkan tulang, yang berarti itu adalah jumlah hewan yang dimiliki oleh bapaknya, jumlah hewan ternak yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Sedang buku itu adalah legasi ilmu. Wasiat itu adalah wasiat ilmu kepada putra yang ketiga. Sedangkan yang keempat mendapatkan emas dan perak. Menurut Bapak Hakim, justru ini adalah wasiat sebenarnya nilainya secara materi besar, tetapi ini justru nanti akan cepat habis. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak Hakim, keempat putra ini menerima dengan baik. Dibacakanlah satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapakah di antara bapak-bapakmu, anak-anakmu yang akan memberikan manfaat kelak besar ketika di akhirat nanti. Saudaraku yang berbahagia, kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang bisa menolong saudaranya, yang bisa menolong orang tuanya. Tetapi kalau anak itu menjadi solih, maka dia akan menolong orang tuanya. Kalau anak itu menjadi hafiz Quran, maka dia akan memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Allah SWT berfirman di dalam surah At-Tur ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka beriman, akan kami kumpulkan mereka di dalam surga. Kami tidak menzalimi sedikit pun di antara mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mari melalui Ramadan itu kita bangun semangat persaudaraan, semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan di dalam keluarga kita. Yang terakhir, bahwa kita ini tetap tegak berdiri di hadapan jabatan dan harta, tetapi menunduk di hadapan ilmu dan kesolehan. Demikian ceramah singkat jelang buka puasa ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.